Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'alim wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa ansur 'alaina ya dzal jalali wal ikram. اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا رحمتك اللهم افتح علينا وانشر علينا رحمتك اللهم افتح علينا وانشر علينا رحمتك يا رب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. قال المصنف يعني شيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي في كتابه علوم الدين رضي الله عنه عنكم إلى أن قال As-sabi'u yanbaghi ayyuraqiba jami'a majari mu'amalatihi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u tawi kang nomor 7. As-sabi'u tawi kang nomor 7 iku ayyuraqiba yento nginjen-nginjen sapa tajir sapa wong kang dagang, wong kang muamalah nginjen-nginjen niti-niti jami'a majari muamalati saking sekabehane nggon lumakune muamalah tajir atau bisnis tajir. Jami'a majari muamalati ing sekabehane nggon lumakune muamalah tajir. Ma'a kulli wahidin sertane saben-saben siji min muamili saking pira-pira wong kang muamalah ing tajir. Selektif. Fa inna kana sene tajir niku nggih pedagang. Fainal kron sene tajir iku muraqabun wong kang den injen-injen wong kang den niti-niti wa muhasabun lan wong kang den hisab bakale benjing wa muhasabun lan wong kang den hisab. Fal yu'idda mongko becik nyawisaken utawa nyiapaken sapa tajir al jawaba ing jawaban di yaumil hisabi ngeduwe dina ngitung amal yaumil hisabi ngeduwe dinane ngitung amal wal iqabi lan jerat utawi siksa fi kulli filatin ing dalam saben-saben sak penggawean wa qaulatin lan pengucap. Setiap langkah dan ucapannya pasti akan ada hisabnya. Wa annahu lan temestene tajir iku lam akdam ora nekani sapa tajir. Ora nekani alaiha ing atase fi'la wa qaulah alaiha ngatasi fi'latin wa qaulatin wali ajli madalan krana are ing apa perkara fa innau mongko temene kelakuan iku yuqalu den ucapaken annau sene kelakuan iku yuqalu den ucapaken annau sene kelakuan iku yuqafu den kandhekaken iku yuqafu den kandhekaken sapa tajiru wong kang dagang yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ditahan ma'a kulli rajulin sertane saben-saben wong lanang kana kang ana sapa tajir kana kang ana sapa tajir ana iku ba'ahu akad be' utawa akad adol tinuku sapa tajir ing rajul
iku ba'ahu akad bek sapa tajir ing rajul akad bek sayan ing siji-wiji oleh den kandhekaken waqfatan kelawan mandhekaken temenan kelawan nahan temenan wa yuhasabu lan den hisab sapa tajir wa yuhasabu lan den hisab sapa tajir angkul liwahidin saking saben-saben wong siji utawi angkul liwahidin saking saben-saben ya wong siji muhasabatan kelawan den hisab kelawan muhasabatan kelawan den hisab kelawan temenan ala adadi man ing atase jumlahe wong utawi wilangane wong amalahu kang muamalah sapa tajir ing man amalahu kang muamalah sapa tajir ing man amalahu kang muamalah sapa tajir ing man wala dawu sapa ba'duhum sebagian ulama dawe ngeten ra'aitu ba'da tujar fin naumi faqultu madza fa'alallahu bik ra'aitu ningali sapa ingsun ningali mimpi ba'da tujari ing dalem ba'da tujari ing sebagian pira-pira pedagang fin naumi ing dalem waktu turu ya, maksudnya orangnya sudah tufi terus bertemu di dalam mimpinya. Fakultu mangko nuli ngucap sapa ingsun takon sapa ingsun takon ngeten madha ing apa faala agawe sapa Allah bika kelan sira. Lho iki kok lak kancaku biyen iki sing pedagang sing wis wafat. Akhirnya dia bertanya mada ing apa fa'ala agawe sapa Allah bika kelawan sira faqala mongko nuli jawab sapa ba'du tujar jawab ngeten nasyara ala khamsina alfin sahifatan nasyara gelar sapa Allah beber sapa Allah gelar sapa Allah ala khamsina alfin ing atase 50.000 apane sahifatan lembarane semua lembaran-lembaran catatan muamalahku dibuka semua fakultu hadhihi kulluhu dzunubun fakultu mongko nuli ngucap sapa ingsun sing tanglet niki ba'duhum niku hadhihi ana ta utawi iki khamsina alfin sahifatan kulluha ya sakabene hadhihi ana ta utawi iki khamsina alfin sahifatan kulluha ya sakabene hadhi iku dunubun catatan dosa apa iku catatan dosamu kabeh faqala mongko nuli jawab sapa ba'du tujar faqala mongko nuli jawab sapa ba'du tujar hadhihi utawi iki khamsina alfin sahifatan hadi utai iki khamsina alfin sahifatan iku muamalatun nasi pira-pira catatan muamalae menungso bi adadi kulli insanin kelawan jumlahe utawa wilangane saben-saben menungso bi adadi kulli insanin kelawan wilangane saben-saben insan amal tuhu kang akad utawa kang bisnis sapa ingsun hu ing ingsan amal tuhu kang muamalah sapa ingsun hu ingsan fid dunya ing dalam urip ana dunya fid dunya ing dalam urip ana dunya likulli insanin iku kedue saben-saben menungso siji sahifatun utai sak lembaran sahifatun utai sak lembar mufradatun kang den ijenaken mufradatun kang den ijenaken fima kan tetep ing dalem perkara urusan bisnis baini kang tetep ing dalem antarané ingsun wa bainahu lan ing dalem antarane kullu insanin niku
wa bainahu lan ing dalem antarane kullu insanin min awali muamalati saking kawitan muamalai insan min awali muamalati saking kawitane utawa permulaane muamalah ing insan ila akhiriha tumeka maring akhire muamalah ila akhiriha tumeka maring akhire muamalah ila akhiriha tumeka maring akhire muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak ibu jamaah pengaosan kitab Ihya Ulumuddin rahimakumullah jami'an, masuk pemirsa Radio Menara Ketiga dimanapun berada. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya sampai detik ini masih diberikan nikmat azimah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama iman dan Islam. Mugi-mugi kenikmatan niki langgeng lan bermanfaat damel kula panjenengan sedaya, lan muga-muga barokah saking pengaosan injil niki kula panjenengan sedaya diparingi kesehatan sehat wal afiyah, usia panjang fi taatillah, rezeki ingkang barokah lan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Samnika Al Imam Al Ghazali jelasaken poin yang terakhir saking hal-hal yang semestinya kita perhatikan agar supaya nilai agama kita tidak hilang disebabkan muamalah, dan muamalah itu sendiri sesuatu yang sebuah keniscayaan, sesuatu yang otomatis harus kita lakukan, karena kita hidup di dunia. Kemudian hal-hal yang nanti bersifat ubudiyah atau peribadatan kita itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal kecuali dengan cara mempunyai penyempurna atau yang menjadi syarat dari peribadatan kita. Kula panjenengan sedaya tidak bisa mengaji utawi tidak bisa melaksanakan sholat kecuali harus memenuhi syarat-syaratnya, menutup aurat misalkan, sehingga butuh penutup, dan kita tidak bisa mempunyai penutup kecuali harus menghasilkan harta untuk membelinya, katakanlah. Karena kita mau tidak mau harus memiliki harta tersebut demi menyempurnakan keibadatan kita, maka mau tidak mau harus bermuamalah. Di antaranya geniku teng mriki khususnya bab jual beli. Nah, yang ketujuh dawuh Imam Al Ghazali yang harus diperhatikan bagi orang yang melakukan muamalah, geniku yang bagi ayyuraqiba jami'a majari muamalatihi ma'a kulli wahidin min muamilihi. Seyogjanya atau hendaknya bagi kita yang melakukan muamalah untuk menyeleksi, meneliti terhadap semua orang-orang yang bermuamalah dengan kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, orang-orang yang berbisnis dengan kita.
Artinya kula panjenengan sedaya tidak boleh teledor atau napa istilah niku gegampang sembarangan sembrono di dalam bermuamalah. Karena setiap apa yang kita lakukan di dalam bermuamalah ini nanti akan pasti ada konsekuensinya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dipertanyakan dulu proses bermuamalah kita. Kalau kita kemudian bermuamalah dengan orang yang katakanlah aman, ya tentu pada saat kita nanti dimintai atau ditanyai tentang prosesnya, ya insya Allah juga aman. Sebaliknya ketika kita sembrono, ya, tidak selektif, pokok mbek sapa ae sing penting menghasilkan. Ya, padahal di situ mungkin ada salah satu di antara orang-orang yang bermuamalah dengan kita tahu orangnya ini nggih sewu misalkan gak tepak ngoten. Sehari-harinya perilakunya ya, aktivitasnya selalu bertentangan dengan syariat. Nggih katakanlah wis iki wis masyhur iki perampok katakanlah ngoten. Begal atau pencuri. Lah kok kemudian kita dengan mudahnya tanpa hati-hati, tanpa selektif bermuamalah dengan yang bersangkutan. Nah, ini kan mengkhawatirkan. Nah, ini sing dimaksud poin yang ketujuh yang bagi ayyuraqi bajami amajari ma'awati. Nggih memang kita enggak disuruh untuk terlalu mendalam meneliti iki wonge ya apa sik. Napa jenenge biodatanya diteliti nggih mboten sampai kaya ngoten. Nih, latar belakang. Ala kulli hal selama kita tidak tahu nyata-nyata bahwa yang bersangkutan itu orang yang berperilaku negatif dalam kesehariannya, terutama di dalam bab halal haramnya, maka kita bisa lebih aman, lebih nyaman, lebih aman, resikonya lebih kecil. Apalagi kalau lawan muamalah kita adalah orang-orang yang kita kenal baik, tentu sangat menguntungkan sekali. Fa innahu muraqabun wa muhasabun, karena semuanya nanti akan dimintai atau dihisab sekaligus ini dimintai pertanggungjawaban. Tingkah laku kita, perbuatan kita ini kan selalu dipantau. Hari ini kamu bertemu dengan siapa, kamu melakukan apa, dan itu kan semuanya nanti akan dipertanyakan, termasuk muamalah kita. Masih muamalah ketika berbisnis, transaksi kita, singitan nggon sing paling nopo pojok paling sulit untuk ditemukan, tetap kan malaikat raqib atid tetap memantau kita, sehingga dimanapun dengan siapapun kita bermuamalah, bertransaksi, berbisnis, ini tetap harus waspada, harus selektif. Fa innahu muraqabun wa muhasabun falyu'idda al-jawab liyaumil hisab. Maka bersiap-siaplah kita untuk bisa memberikan jawaban. Kon niku pas tahun sakmene bulan iki tanggal iki pernah transaksi mbek sapa. Meskipun mungkin kita menghindar, enggak mengakui, tapi kan ada yang memantau ketika kita masih hidup di dunia seperti saat ini. Ya, kita tidak bisa
menolak atau menghilangkan bukti-bukti apa malih sing dadi saksi anggota tubuh kita ya. Nanti yang menjadi saksi itu bukan orang yang jauh, tapi bagian dari anggota tubuh kita. Mulut yang biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan saat itu dikunci, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim niki. Nggih kula kon tahu bisnis karo kaya pencuri sing masyhur itu. Mungkin mulut akan punya keinginan menjawab mboten Gusti ngaten. Mboten. Tapi kan tangan ini yang akan menjawab. Mata syahadu arjulum, kaki ini yang menjadi saksi. Nggih kula sing ngeterno nika teng gang pojokan nika lho. Jam 1 dalu, jam 1 malam bertemu dengan si fulan. Dan itu merupakan bisnis yang terlarang, transaksi yang terlarang. Ini kan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Jadi perlu kita ketahui dan kita yakini seperti keterangan yang awal singen bahwa di dalam bermuamalah niki kita tidak hanya berpikir yang jangka pendek, yang penting saya sudah dapat barangnya, bisa saya manfaatkan, saya mendapat keuntungan, tapi harus jangka panjang sampai kelak di akhirat bagaimana ini kelanjutannya. Cara sakniki LPG-nya. Nah, kira-kira muamalah yang saya lakukan saat ini bermasalah enggak di kemudian hari, khususnya di akhirat nanti. Fal yu'idda al-jawab al yaumil hisab. Oleh karenanya teng kitab Nasaihud Diniyah Al-Hayy Abdullah bin Alwi Al-Haddad mriko beliau membagi di dalam hubungan bermuamalah setidaknya ada tiga kelompok yang perlu kita ketahui. Yang pertama niku al-ma'ruf nabis shalah. Ketika kita bertransaksi dengan seseorang yang memang kita kenal baik, katakanlah tentu baik zahire kita kan nggak ngerti, kita nggak dituntut untuk mengetahui secara batin detail kesalahan. Nek kesalahan setiap manusia pasti punya salah, pasti punya salah. Tetapi kan perintah agama kita tidak boleh menyebarkan kesalahan kita, akan tapi kita tutup dan kemudian kita tobat, sudah beres. Kalau kesalahan kita sebar-sebarkan sendiri, apalagi berbangga, aku loh tahu mateni wong sak mene, kon tahu ta. Nah, niku malah rugi double-double. Nah, ini kesalahan pasti semuanya punya kesalahan. Bahkan bisa jadi kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan yang diketahui oleh orang lain itu hanya bagian terkecil, hanya sekian persentase. Yang tidak diketahui oleh orang lain jauh lebih besar, dan itu tidak perlu disebar-sebarkan. Kalau memang dia itu ingin merubah dirinya menjadi baik, ya sudah dihentikan, bertobat sungguh-sungguh, insya Allah kesalahan-kesalahan itu akan singin wonten salah satu guru kula sing wekdal niku nggih napa istilahnya dihina atau apa gitu. Wah, kamu itu seakan-akan seperti ini, padahal kamu pernah melakukan ini, katakanlah ngoten.
kamu pernah melakukan kesalahan ini. Tapi jawaban beliau tidak marah, tidak marah. Beliau menjawab, awakmu iku nyebutno kesalahanku iku gak sepiro, kesalahanku sing luwih gedhe teko iku sing akeh. Jadi ingin mempermalukan dengan kesalahan yang beliau lakukan ya, di hadapan orang banyak. Tapi jawaban beliau, kau nyebut kesalahanku sing koyok ngono iku sik enteng. Sedangkan kesalahan saya yang jauh lebih berat, kon nggak ngerti. Nah, berarti nopo kesalahan kita tidak perlu kita umbar kemana-mana, karena memang manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Nah, al-insan mahalul khata. Tapi bukan berarti kemudian kita bebas untuk mengungkap nopo malih digawe status misalkan. Nah, pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan. Nah, niki malaikat malah males kate nyuwunaken ngapura teng pelaku ngoten. Nah, secara zahir kok kita kenal orangnya ini baik, al-ma'ruf bis-shalah, maka kita boleh bermuamalah dengan yang bersangkutan tanpa perlu nopo sing detail-detail. Oh iki rajin salate, sregep, ngaji, wis jelas iki wong apik, wis cara dijak transaksi. Ya aku gak tahu kerungu, menipu dan seterusnya. Tidak perlu curiga. Itu yang pertama, al-ma'ruf bis-shalah, yang orang yang dikenal baik sikap dan perilakunya. Dan itu orang yang aman untuk kita ajak untuk bermuamalah. Masalah dia kemudian menutupi keburukan atau kesalahan, itu di luar kemampuan kita. Kemudian yang kedua, al-majhuluna, orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak kita ketahui baik buruknya. Ya, mungkin bukan tetangga kita, bukan teman kita, orang yang baru, kita tidak tahu latar belakangnya, kesehariannya. Nah, ini selama tidak diketahui keburukan-keburukan atau kecurangan-kecurangan yang biasa dia lakukan, maka kita juga dipersilakan untuk bermuamalah dengannya. Hanya saja orang-orang seperti ini sebaiknya nopo istilah ini dikilahkan atau diminimalisir, jangan sampai kemudian terlalu banyak, terlalu mudah kita berbisnis atau bermuamalah dengan orang-orang yang tidak kita kenal latar belakangnya. Tapi bukan berarti kita menjauhi, wah iki ana wong anyar kok Jakarta katakanlah dari luar kota ke sini menawarkan ini. Kita nggak tahu apakah orang ini baik atau buruk. Tapi kita tidak tahu keburukannya kan, sehingga tidak apa-apa bermuamalah dengannya. Hanya saja jangan terlalu sering dengan orang-orang yang tidak kita kenal, untuk mengantisipasi, meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang ketiga, al-ma'rufuna bit-takhlid wa qillatil wara, orang yang kita kenal, kita tahu hartanya ini tidak selektif di dalam menjaga kehalalan dan keharamannya. Ya sembrono lah katakanlah. Ojo biasa kan kadang wonten tiyang ojo tuku sing nang kono iku curang. Nah, biasa kan wonten yang sing masyhur iku ngedoli curang dan seterusnya. Nah, kalau memang seperti ini, maka kita harus menghindar dari bermuamalah dengan orang-orang yang mempunyai sikap dan perilaku seperti itu. Ya, kenapa? Karena urusannya bukan hanya saat itu saja, selesai transaksi sudah selesai, enggak. Nanti berlanjut di akhirat, kon tahu transaksi mbek wong iku, kon ngerti kan iku curang dan seterusnya. Nah,
bukan hasil barang hasil yang seperti ini. Kenapa kamu? Nah, ini kan bisa berdampak negatif pada diri kita. Tapi toh seandainya kita terpaksa harus bermuamalah dengan si fulan tersebut, ya, maka ya solusinya harus kita takkid, kita pastikan bahwa itu benar-benar barang yang aman, katakanlah. Ya, mungkin orangnya dikenal dengan orang yang kurang baik, kemudian menawarkan produk pada kita. Ya, semestinya kita hindari, ini jangan-jangan produk yang enggak beres. Tapi seandainya dalam posisi terdesak, hajat, mau tidak mau kita memang membutuhkan itu, ya, sedangkan yang lain tidak ada, maka ya kita takkid, kita pastikan, kita tanyakan apakah memang benar-benar itu produk-produk yang aman, ya, ataukah tidak. Kalau memang itu kemudian aman, gimana kok bisa? Sedangkan orang yang jelas-jelas tidak baik, kemudian produknya pun juga jelas haram, hasil curian, ngerti bahwa itu hasil dari pelanggaran, ghasab atau pencurian, ya maka jelas niku haram bagi kita untuk bermuamalah dengan orang tersebut. Kok kemudian kita tetap melakukan? Lah ini konsekuensinya tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Ini koyo keterangan sing-singnya niku. Enake sedilu tapi sorowe suwe dan besar. Di akhirat kan tentu nikmat niku nikmat sangat istimewa. Nek gak nikmat, nek soroe pol-polan ini. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan agar supaya kemudian kita tidak teledor di dalam bermuamalah. Dan juga anjuran seperti ini napa malih sing diterangkan tentang kitab Nasihat Dunia ini kan masih sesuatu yang masih bisa kita untuk amalkan. Masih bisa untuk kita amalkan. Yang penting kita tahu beliau bisnis sekali, beliaunya wis beliau yakin beliau bagi nggak masalah. Tapi kalau saya bisnis dengan seorang yang mboten jelas niku selama tidak diketahui kejelekannya atau itu hasil dari sesuatu yang haram, masih dipersilakan. Tapi sebaiknya kalau memang ada alternatif lain, ya alternatif lain. Tapi kalau enggak, ya monggo, asalkan jangan terlalu sering untuk meminimalisir. Mungkin saja ini aman, nanti produk yang lain bisa jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Jadi niku pembagian yang diuraikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasihat Dunia. Jadi tiang sing kita kenal baik, monggo wis. Nek basane tiang saniki wis los. Kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk bertransaksi, bermuamalah dengan beliau. Tapi kalau orang yang kita tidak mengenal, orang baru, ya, maka hati-hati. Enggak apa-apa, monggo. Tapi jangan terlalu sering dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Hari ini dengan orang yang tidak kenal, besok dengan orang yang ini rawan, rentan. Tapi monggo enggak masalah. Selama tidak nyata-nyata itu sesuatu yang ketika orang yang dikenal tidak baik, tidak selektif, sembrono di dalam bermuamalah, sebaiknya kita hindari. Kalau memang terpaksa kita butuh, ya kita
takkid, kita pastikan bahwa itu merupakan hal-hal yang aman atau produk-produk yang aman. Adapun yang terakhir yang tidak masuk 3 bagian alias yang keempat, kalau orangnya tidak baik dan produknya jelas haram, ya jelas kita tidak boleh untuk bermuamalah dengannya. Bermuamalah dengannya. Itu yang ketujuh yang dihimbaukan oleh Al-Imam Al-Ghazali supados nilai agama kita di dalam bermuamalah kemudian tidak hilang. Ini yang biasa disebut dengan sifat wirai, menjaga dari hal-hal yang haram, menjaga dari hal. Lah, nopo sesuatu yang nantinya bisa membantu kita untuk bisa bersikap dan berperilaku seperti ini, menghindari dari orang-orang yang katakanlah rentan wau niku barang-barangnya harta bendanya. Di dalam kitab Lawaqihul Anwar karanganipun Imam Asy'arani, beliau dawuh wa'lam anna min a'dhamil musa'adah 'alal wara' al-qanaa'ah, termasuk perbuatan atau sikap yang sangat berperan untuk menentukan kita mudah memiliki sifat wirai gini ku napa al-qanaah. Kita tanamkan sifat qanaah agar supaya kemudian untuk memunculkan sifat wirai ini lebih mudah. Karena dengan qanaah kita akan mudah untuk menghindari dari sesuatu khususnya yang tidak jelas, apalagi yang jelas-jelas keharamannya. Ini suatu bisnis yang sangat menggiurkan, keuntungannya luar biasa, tanpa membutuhkan waktu yang lama, kerja keras dan seterusnya, tapi ini hasilnya padahal ini sesuatu yang rentan, apalagi sudah jelas nggak beres. Wah, ini bisnis yang di dalamnya terdapat horor, unsur horor ya, tapi menarik. Ayo bisnis ini kan sekarang banyak bisnis-bisnis yang nampaknya simple, praktis, mudah, menghasilkan suatu yang luar biasa, tapi ketika ditelusuri ternyata syarat rukun dari muamalah atau akad baiknya di situ tidak terpenuhi, tidak terpenuhi. Nah, bagi orang yang qanaah tentu dia akan mudah untuk menghindar, tidak tergoda. Wis akeh sing liyane alternatif, meskipun gak segede itu, gak sebanyak itu, saya lebih baik mencari yang lain yang lebih jelas kehalalannya, yang terpenting kedepannya di akhirat kelak aman bagi saya, daripada kemudian saya tergiur dengan muamalah ini yang menghasilkan suatu yang banyak, tapi kemudian di situ ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang merupakan pelanggaran dari syariat. Faman lam yakna akala ra'sal fil walam yasba, barang siapa yang pada dirinya tidak mempunyai sifat qanaah, seandainya dia memakan kepala gajah pun dia akan merasa belum kenyang, karena rakus akhirnya yang muncul. Karena bisnis ini padahal jelas ini sesuatu yang enggak beres, dia akan tergiur kembali, bahkan terus tambah lebih banyak yang dia kejar dan tidak ada puasnya. Man lam yakna akala ra'sal fil walam yasba, barang siapa yang tidak mempunyai sifat qanaah pada dirinya, niscaya dia di saat memakan kepalanya nopo gajah, dia pun tidak akan merasa kenyang alias tidak puas, enggak ada puasnya. Begitu pula dengan seorang yang mengejar sesuatu yang bersifat duniawiyah,
orientasinya hanya duniawi, ya nggak ada kenyangnya, nggak ada puasnya. Niki yang kemudian kalau orang nggak ada puasnya, tentu dia sangat besar berpeluang untuk terjerumus dalam hal-hal ini. Karena nopo, dia tidak akan ketat di dalam menseleksi. Karena yang penting hasil itu hasil. Nah, nggak ada rem, nggak ada nopo muraqabah, sehingga dia mudah untuk teledor di dalam melangkah dan bersikap. Wa qad kana as-salafus saleh yufattisuna kulla syai' dakhala yadahum ila sab'in. Dulu dari beliau, zaman dulu, padahal beliau ini termasuk orang atau ulama yang hidup di tahun-tahun yang lama. Beliau mengatakan dulu ulama orang-orang salafus saleh sangat-sangat selektif di dalam menerima sesuatu ya, yang dia terima, bahkan berlapis-lapis untuk menyeleksi, untuk menerima sesuatu pada dirinya. Di sini dikatakan sampai ila sabiyadin, sampai 7 lapis seleksinya. Bicara ngoten sangat ketat lah. Ya, perkara yang beliau terima, sesuatu yang beliau terima sebelum masuk ke dalam perut beliau, itu ada wa hada amrun ya'dhuru fi'luhu al-an ala ghalibi fuqara'i zaman wa yakfi ahadum insyaallah taftisu awaliyadin ya'khuduna. Untuk saat ini zamannya kayak Imam Asy'arani ini sangat sulit bagi kita untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh salafus saleh. Tapi setidaknya ketika kita selektif di awal, katakanlah 1 pintu saja, itu sudah lumayan dan mencukupi. Gini wau selektif di awal sami kali sing disampaikan oleh Alawi Abdullah bin Alwi al-Haddad. Kalau kita bertransaksi dengan orang yang kita kenal baik, monggo aman. Kalau kita tidak tahu latar belakangnya, selama kita tidak tahu kecurangannya, monggo, asalkan jangan terlalu banyak atau sering. Tapi kalau kita tahu orang itu kemudian tidak baik, hartanya katakanlah campuran antara halal dan haram, nah, ini sebaiknya kita hindari. Dan seandainya kita terpaksa bermuamalah dengan yang bersangkutan, ini harus kita pastikan bahwa katakanlah produk itu aman bagi kita, aman bagi kita. Niku katakanlah selektifnya. Nah, secara zahir. Fal yu'idda al-jawab li yaumil hisab wal iqab fi kulli fi'la wa qawla innahu lam aqdam 'alaiha wa li ajli madha fa innahu yuqalu innahu yuqafu at-tajir yaumal qiyamah ma'a kulli rajulin kana ba'ahu syai'an waqfatan wa yuhasabu an kulli wahid. Nanti dawuh Imam Al-Ghazali, kita harus bersiap-siap untuk memberikan jawaban-jawaban di hari hisab, penghitungan amal kelak. Kita selama hidup bermuamalah dengan siapa saja itu ada tercatat secara rinci. Padahal kula panjenengan wis lali. Sakniki mau wis lali, ojo selama hidupnya 1 bulan ke belakang mbek sapa ae aku. Ojo 1 bulan, bisa jadi dalam setengah bulan, 1 minggu kemarin sudah lupa. Entah itu yang bisnis rutin katakanlah di pasar ataupun yang transaksi yang dadaan. Ya, kita lupa dengan saja. Akan tetapi di akhirat itu semuanya ada catatan. Si fulan bisnis dengan si fulan tahun ini tanggal ini jam sekian di sini dan seterusnya. Nah, ini siap-siap bagi kita sehingga kita tidak teledor. Bukan berarti kemudian mempersulit nggih mboten. Nggih wau niku ecek pun. Pokoke secara zahir kula kenal sae, nggih monggo. Nah, kan tidak sulit. Kadang kan wonten ojo iko wong nakalan, wis golek sing liya ae. Ya. Ojo iko barangnya gak jelas katakanlah ngoten. Nah, orangnya kurang begitu hati-hati dan seterusnya. Maka sebaiknya lebih hati-hati dan mencari
innahu yuqafu at-tajir yaumil qiyamah ma'a kulli rajulin, karena di hari kiamat kelak orang yang bermuamalah, bertransaksi itu ya, akan ditahan bersama lawan muamalahnya. Wa yuhasabu an kulli wahidin muhasabatan ala adadi man, dan dia akan diseleksi dan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena sebagian ulama pernah mengalami mimpi bertemu dengan pedagang yang dia kenal yang telah wafat. Kemudian beliau bertanya, madza fa'alallahu bik, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Beliau menjawab, nasyara ala khamsina alfin sahifatan, saya dibukakan tidak kurang dari 50.000 lembaran catatan. 50.000 lembar dibuka semua, digelar semua, dan saya ditanya satu persatu dari lembar-lembaran tersebut. Fakultu hadhihi kulluha dzunubun, apakah semuanya itu catatan dosa bagimu? Kemudian beliau menjawab, faqala hadhihi muamalatun nas bi adati kulli insanin amaltuhu fid dunya. Ini adalah catatan, katakanlah bisnis saya bersama orang lain, transaksi saya dengan orang lain yang masing-masing ternyata tercatat di situ. Bisnis kecil, bisnis besar, bisnis yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semuanya tercatat. Dan saya ditanyai satu persatu, apakah di situ ada sesuatu yang enggak beres? Likul insanin sahifatun mufradatun fima baini wa bainahu min awali muamalati ila akhiri. Semuanya terpantau dan tercatat, sehingga kalau kita tidak hati-hati gini kok, bukan kepuasan sementara yang kita akan dapatkan, tapi kerugian kelak yang jauh lebih besar yang akan kita terima. Dan ini mestinya kita bisa antisipasi saat ini. Faqala hadi muamalatun nas bi'adatin. Fahada ma 'alal muqtasib fi 'amalihi minal 'adl. Fahada mongko tawi iki alladzi dzakarnahu utawi al-madzkur iku ma perkara. Fahada iku ma perkara alal muqtasabi fi 'amalihi minal 'adl. Ngoten nggih lafatin niku. Fahada kula tinggal di teng sarae. Fahada ma'alal muqtasib leres. Fahada mongko ta iki perkara utawa al madzkur, keterangan sing lewat wau iku ma perkara alal muqtasabi ingkang melarat ing atase wong kang nyambut gawe, wong kang ahli nyambut gawe fi amalihi ing dalem penggaweane muktasab utawa muktasib wong sing kerja, fi amali ing dalem penggaweane muktasib minal adli nyatane saking sifat adil wal ihsan lan gawe bagus, wasyafaqati lan welas ala dini ngatasi agama. Fa in iktasara mongko lamun ngringkes sapa muktasib alal adli ngatasi sifat adil, kana mongko ana sapa muktasib ana iku minas solihina saking golongane wong kang saleh. Wa in adhafa lan lamun ngumpulaken utawa nyandaraken sapa muktasib ilahi maring adil, dikumpulna digandengno al ihsana ing gawe bagus, kana mongko ana sapa muktasib ana iku minal muqarrabina saking golongane wong kang muqarrabin, wong kang parek ing Gusti Allah, wong kang parek ing Gusti Allah. Wa in ra'alan lamun jaga sapa muktasib ma'adhalika sartane mengkono-mengkono niku wau napa adil lan ihsan iki, jaga wadhaifad dini ing pira-pira penggaweane agama, wadhaifad dini ing pira-pira penggaweane agama. Utahe ngeten, wa in ra'alan lamun jaga sapa muktasib ma dalika sartane kono-kono niki muqarrabin
wa dhaifat dini ing pira-pira penggaweane agama kama kaya keterangan dzikira kang wis den terangaken apa mafil babil khamisin dalam bab kang nomor 5 kana mongko ana sapa muktasib ana iku minasiddiqin sing golongane pira-pira wong kang jujur-jujur kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu dat kang luwih ngerti bisawabi kelawan perkara kang bener. Bisawabi kelawan perkara kang bener. Tadi beliau dawakan fahadama alal muktasibi fi amali, inilah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang bertransaksi di dalam aktivitasnya. Apa geniku keadilan, kemudian ihsan, memberikan pelayanan yang terbaik, baik dia itu konsumen maupun penjual, sama-sama kena khitab nih. Wasyafaqu ala din, dan tetap memprioritaskan tentang agamanya. Fa in iktasara alal adil, barang siapa yang kemudian kok hanya mampu melakukan keadilan tanpa ada ihsan dan syafaqu ala din, niku lumayan, dia sudah termasuk golongan orang-orang yang minas sholihin. Yang penting tidak ada kecurangan, katakanlah duwe barang 10, semua harganya 1.000, mungkin ini yang satu kadaluarsanya tidak sama dengan yang lain misalkan, tapi harganya sama kan. Kadang wonten produk sing wonten ini 3 hari lagi kadaluarsa, ini 5 hari lagi kadaluarsa, tapi harganya sama. Kemudian kok kita memberikan yang ini kan sudah memenuhi keadilan. Tapi kalau ihsan kan mestinya memberikan yang lebih. Tapi setidaknya kemudian dia melakukan keadilan, tidak ada kecurangan di situ. Dia sudah termasuk golongan orang-orang yang soleh. Tapi seandainya dia mampu untuk berbuat ihsan, memberikan yang lebih baik, maka dia termasuk golongan orang-orang minal muqarrabin. Dan seandainya kemudian dia menyertakan anjuran-anjuran atau kesunahan-kesunahan, katakanlah ngoten, yang bersifat diniyah, jadi tidak hanya produknya laku, tapi di situ ada unsur ta'awun, tolong menolong. Ya katakanlah tidak hanya produknya yang dibisniskan, ada bonus dan seterusnya. Dia menjaga dari hal-hal yang syubhat, dia tetap melaksanakan atau menerapkan sifat wirainya, maka dia termasuk orang-orang yang minas siddiqin. Nah niku sing disebut teng awal singen Al-Imam Ghazali. Jadi napa at-tajir as-shadiq niku kelak di hari kiamat akan digabungkan, dikumpulkan dengan siddiqin wa syuhada. Padahal orang yang untuk bisa meraih derajat siddiqin syuhada niki tidaklah ringan. Kenapa kok digabungkan kali para syuhada? Karena orang yang pedagang yang jujur ini juga tidaklah ringan, godaannya gede. Godaannya gede. Iki cara curang lumayan iso ana tambahan bati. Tapi ini aku jujur oleh cuma sakmene. Niku Daimun Al-Ghazali, sehingga niki yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Gusti Allah dawuh innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fakhsya'i wa yanhanil fakhsya niki sing masuk kategori minas siddiqin wau. Ya. Wa yanhanil fakhsya'i wal munkar. Di pas urutan. Wallahu a'lam bissawab. Tamma kitabu adabil kasabi wal mu'aisyah bihamdillahi wa ni'mah. Tamma wis sempurna apa kitabu adabil kasabi, kitab kang nerangaken tata kramane nyambut gawe lol mu'aisyati lan golek pemupa jiwa, bihamdillahi kelawan muji ing Allah, bihamdillahi kelawan muji ing Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah niki ingkang saged kula
terangaken muga-muga wonten manfaatipun. Monggo kita tutup kelahan kalimatut takdimul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarrana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'allumana wa ta'limana wajrimahna fi hadzal masjid mubarak wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang langkunge nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.